Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmika salatan wa salaman daimaini bidawam mulkik. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita diberi sempat hadir dalam rangka mengkaji kitab suci Allah, yaitu Al-Quran, sebagai pedoman hidup kita, tujuan hidup kita, pegangan hidup kita, sehingga bila mana kita berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka kita tidak pernah akan tersesat selama-lamanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ayat yang akan kami kaji bersama yaitu surat Al-Baqarah ayat 246. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal 'asaytum in kutiba 'alaykumul qitalu alla nuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi وقد أخرجنا من ديارنا وبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. Alam tarah ay alam tufakkir. Apakah kamu tidak melihat? Artinya, kalau ada seseorang melihat situasi dan kondisi atau keadaan, biasanya bisa berpikir. Itu maksudnya. Ai alam tufakkir. Apakah kamu tidak memikirkan tentang ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa, kepada pembesar-pembesar dari kelompok Bani Israel setelah Musa meninggal dunia. Jadi Nabi Allah Musa ini kepada Bani Israel meninggalkan kitab Taurat. Dan kitab Taurat pada masa itu, pada masa ini, di zaman itu, mereka masih berpegang teguh kepada kitab Musa, yaitu Taurat. Idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan. Ingatlah ketika mereka berkata kepada nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja. Nuqatil fi sabilillah. Niscaya kami akan berperang di jalan Allah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital. Apakah yakin kamu itu apabila diwajibkan atas kamu berperang, lalu kamu akan berperang? Alla nuqatilu, benarkah kamu akan berperang? Qalu, mereka berkata, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Bagaimana kami tidak akan berperang di jalan Allah? Wa qad ukhrijna min diyarina. Padahal kami telah diusir dari kampung halaman kami,
wa abnaina, dan juga anak-anak cucu kami. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum, maka tatkala mereka diwajibkan untuk berperang, maka mereka berpaling kecuali sedikit saja di antara mereka yang mau berperang. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah mengetahui siapa-siapa yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat zalim. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitulah janji-janji mereka membawa nama Allah, membawa misi Allah bila mana ada kepentingan tentang masalah urusan dunia. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Apakah kamu tidak melihat kepada pembesar-pembesar dari Bani Israel setelah Nabi Musa wafat? Alam tara itu tafsirannya ai alam tufakkir. Apakah kamu tidak memperhatikan setelah kamu menyaksikan, setelah kamu melihat keadaan? Orang itu bisa menilai seseorang bila mana dilihat keadaan yang sebenarnya, lalu bisa berkomentar bila mana mereka memperhatikan, dan bila mana mereka mempunyai ilmu, bisa komentar. Tetapi kalau tidak dengan ilmu, maka mereka hanya bisa menyaksikan karena bisa dilihat. Paham? Idh qalu li bani li nabiyyin lahum mub'atslana malikan. Perhatikan, Musa meninggalkan Bani Israel, ya. Mereka berkata, artinya itu dalam nahu daraf lima yustaqbal minaz zaman. Jadi perkara peristiwa itu sudah dulu. Dulu. Kamu melihat? Tidak. Kamu menyaksikan? Tidak. Tetapi kenapa kamu percaya? Karena yang membawa ini adalah dari sisi Allah. Berarti benar. Yang membawa ini dari sisi Rasulullah, berarti benar. Itu nama. Idza lima yustaqbal minaz zaman, satu perkara yang pernah terjadi pada masa yang lampau, yang dahulu, tetapi diceritakan supaya kamu tidak mengembangkan ini malah, ya, karena ini bukan sifat kamu sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi kamu kalau mau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, inilah dikatakan idh qalu li nabiyyin lahum mub'ats lana malikan. Ingatlah ketika mereka berkata kepada nabi. Ini nabinya tidak disebutkan. Nabi siapa? Ada yang menafsirkan Sumail. Sumail ini ya nabi, tapi yang tidak ditulis dalam Al-Qur'an. Sebagaimana 25 nabi yang wajib kita ketahui. Ini Sumail tidak ada. Ya. Kenapa Sumail? Biasanya kalau Sumail ini bukan dari Arab, tapi bukan dari Arab, ya. Tapi Sumail ini bahasanya bahasa apa? Yahudi, Bani Israel. Jadi Bani Israel. Nabi dari Bani Israel namanya Sumail. Paham? Nah, ingatlah ketika mereka berkata kepada Sumail, lahum mub'ats lana malikan. Wahai Nabi, ya, angkatlah untuk kami seorang raja. Ya. Jadi ingatlah ketika mereka berkata kepada mereka, kepada Nabi mereka. Ingatlah orang Bani Israel yang berkata kepada Nabi mereka. Siapa Nabi mereka? Sumail. Ya.
lahumub'ats lana malikan. Angkatlah untuk kami, bagi kami seorang raja. Nah, ingat, paham? Nah, ketika ini berkata kepada Nabi, ini pakai lana. Ya, lana itu mulia. Paham? Lana. Bagi kami, angkatlah seorang raja untuk kami atau bagi kami. Lana. Ya, ini raja. Kenapa raja ini harus diangkat? Ya, karena dia beralasan, nuqatila fi sabilillah, niscaya kami akan berperang di jalan Allah. Perhatikan, orang Bani Israel memang berkehendak ya untuk maju menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka. Kenapa? Musa telah meninggal dunia. Kalau Musa meninggal dunia, maka goncang itu kemaslahatan umat. Karena itu minta kepada Nabi yang namanya Sumail ini, wahai Sumail, angkatlah untuk kami seorang raja, niscaya kami akan berperang di jalan Allah. Perhatikan, kalau ada umat yang sekarang ini hidup minta dipilih menjadi raja, minta dipilih untuk menjadi presiden, pasti yang disebut-sebut itu adalah kalimat-kalimat Allah. Kalau saya jadi presiden, pasti saya akan membela di jalan Allah. Pasti akan membela agama Allah. Pasti saya akan membela. Pasti akan memakmurkan rakyat dan sebagainya. Ini terjadi bukan sekarang, dari dulu sudah. Sebelum Nabi Muhammad. Bagaimana kalau ada sekarang yang menyatakan, kalau kamu pilih saya sebagai presiden, niscaya saya akan berbuat baik kepadamu sebagai rakyat. Itu sudah dulu. Tetapi bila mana ada, bagaimana? Boleh dan wajib. Tetapi bukan sebagai malak, tetapi sebagai imam bagi umat Islam. Nah, umat Islam itu yang akan dipilih, yang harus jadi presiden, yang benar-benar mengerti tentang masalah hukum-hukum Allah dan sabda-sabda Rasulullah. Kalau tidak mengerti, bagaimana akan menjalankan hukum Allah? Bagaimana akan mengatakan nuqatil fi sabilillah, kami akan berperang di jalan Allah. Berperang itu bukan tembak-tembakan, bukan bom-boman. Tetapi berperang itu membela yang benar itu dibenarkan, yang salah itu disalahkan. Itu fisabilillah, walaupun terhadap dirinya sendiri. Kalau salah diputuskan di mana kesalahannya, kalau benar diputuskan di mana kebenarannya. Makanya Nabi Muhammad memberikan kepada kita doktrin untuk senantiasa berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar itu benar untuk diikuti, dan tampakkan pula kami, berikan kekuatan kepada kami yang salah itu salah untuk dihindari. Itulah hukum Allah. Kalau kamu bisa semacam itu, silakan jadi pemimpin orang-orang yang beriman. Kalau kamu kepada dirimu sudah tidak takut melampaui batas hukum-hukum Allah, jangan sekali-kali biar kamu tidak tertindas dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Paham? Ya. Mudah-mudahan paham dan beriman. Bawa iman itu. Kalau iman yang dibawa, maka bisa paham yang sebenarnya. Kalau tidak bisa. Paham itu hanya di akal, itu mengerti di akal, paham di hati. Tapi kalau tidak dibawa iman, maka faham dan mengerti itu tidak ada artinya. Faham? Mudah-mudahan paham ya. Ya. Nah, perhatikan. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla nuqatilu? Benarkah? Yakin kamu? Jika Allah mewajibkan atas kamu berperang, apakah kamu benar-benar tidak meninggalkan perang atau bersungguh-sungguh untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala?
Nah ini kenapa kok begini? Kok pakai hal? Kok pertanyaan? Karena kalau Nabi walaupun ya itu tidak kita wajib mengenal Sumail ini, tetapi karena Nabi ini dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dari Bani Israel, setiap Nabi yang diutus Allah itu pasti benar perkataannya. Berarti Sumail itu tahu kalau Bani Israel itu pengkhianat. Jelas? Mungkin agak berat ini ya. Makanya jangan mengikuti trek-treknya orang-orang Yahudi. Kalau orang Islam itu mengikuti treknya Yahudi ya seperti ini. Ya. Apakah benar? Ya. Jika Allah mewajibkan kepada berperang, kamu akan berperang? Berarti tidak meyakinkan mereka itu berperang kalau diwajibkan. Paham? Kenapa? Karena Bani Israel itu, Yahudi itu, dan antek-anteknya pengkhianat. Jelas? Nah, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Mereka menjawab, Bani Israel ini, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah? Ada alasannya. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Padahal kami telah dikeluarkan, diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dengan anak-anak kami. Mana alasan kami tidak akan berperang, wahai Nabi? Jika kewajiban itu dibebankan kepada kami, berikan aku semangat. Nah, maksudnya gitu. Aku akan jadi raja, dan bila mana engkau angkat aku raja, engkau angkat jadi presiden, maka aku akan berperang di jalan Allah, karena akan membalas dendam atas Bani Israel itu yang mengusir aku dan memisahkan serta membunuh anak keturunanku. Jelas? Ini ucapan Bani Israel. Perhatikan. Falamma kutiba alaihimul qital, maka tatkala Allah wajibkan atas mereka berjihad fi sabilillah, dengan apa? Dengan berperang, tawallau, langsung dia. Mereka berpaling. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit saja di antara mereka yang tetap maju memperhatikan pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat seorang raja dari golongan mereka. Jelas, sedikit. Ya. Jadi yang dibilang sedikit itu ada yang menyatakan 50.000 orang, ada yang menyatakan 70.000 orang. Selainnya tawallau, mereka berpaling. Ya. Jelas. Makanya kalau ada presiden yang berjanji-janji ketika belum diangkat menjadi presiden, lalu meninggalkan kewajiban dan janji-janjinya setelah dia memangku presiden, maka sama dengan orang Yahudi. Berarti antek-anteknya Yahudi atau penasihat-penasihatnya adalah orang-orang Yahudi. Jelas? Banyak presiden yang menjadikan Yahudi itu sebagai penasihat mereka. Bahkan mereka juga tidak diangkat jadi presiden kalau bukan penasihatnya dari golongan orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang yang berpolitik itu banyak apanya? Banyak tikusnya. Politik. Nah, ini bahasa Indonesianya itu. Ya, jadi sembarangan. Ya. Jadi kalau berbicara sebelumnya begini, tapi sesudahnya begini, itu namanya munafik. Itu namanya fasik. Setelah benar dirusak. Mengangkat penasihat yang tidak benar, yang tidak mengerti tentang masalah Allah, tauhid, Al-Quran. Bahkan mereka orang Yahudi itu sekarang bukan tidak mengerti Al-Quran, hafal Al-Quran, mengerti tafsir Al-Quran, tetapi melencengkan Al-Quran di tengah-tengah kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Benar Yahudi, agak ke Yahudi,
minta pembelaan kepada Yahudi, minta penasehat kepada Yahudi. Minta nasihat kepada orang beriman, takut dia, takut benar, takut tidak korupsi, takut tidak bisa manipulasi, takut tidak KKN. Itu kenyataannya. Kenapa? KKN, korupsi, manipulasi itu bukan milik umat Islam yang beriman kepada Allah, tetapi miliknya malah ini tadi, Bani Israel. Makanya jangan tiru cara dan trik-triknya Bani Israel atau Yahudi di dalam mempertaruhkan, mengerahkan jiwanya untuk diangkat menjadi presiden. Kenapa harus bilang presiden? Ya sudah, presiden, raja sama ini. Ya, paham. Dan Ustadz ini tidak berbicara tentang masalah keadaan di Indonesia, tetapi semua dari semua negara. Kalau mengikuti trik-triknya Yahudi, ya seperti itu. Nah, makanya di Indonesia itu, ya alhamdulillah sekarang itu telah mendeklarasikan bahwa Indonesia akan berperang jika Palestina ditindas oleh orang Yahudi dan antek-anteknya. Dan bila mana Indonesia ditindas, diperangi oleh mereka dari kaum Yahudi, maka 17 negara akan membela negara kesatuan Republik Indonesia untuk memenangkan Palestina. Dan itu sudah suratan takdir dari Allah. Yahudi dipiara sama Amerika. Kamu tahu Amerika? Dulunya Kristen, Nasrani. Didatangi Yahudi, pemimpin mereka sekarang Yahudi. Maka orang-orang Nasrani ataupun Islam yang ada di Amerika pro kepada Palestina, sementara pemerintahnya karena Yahudi, dia menindas orang Palestina. Itu karena sebab malaknya adalah orang Yahudi. Pemimpinnya, presidennya Yahudi. Itu. Paham? Wallahu alimun bidzalimin. Dan Allah itu maha mengetahui. Kamu tidak tahu. Tahu kamu? Tidak tahu. Nah, kalau Habib berbicara masalah ini, karena tahu, disampaikan. Kamu yang tidak tahu menjadi tahu. Karena sebab apa? Karena sebab lesan yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang benar itu diikuti, yang salah itu dihindari. Jangan sampai kamu itu tergolong bidzalimin. Golongan orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim? Orang yang zalim itu yang menjadikan Yahudi sebagai nasihat mereka. Yahudi sebagai guru mereka. Yahudi sebagai pemimpin mereka. Cukuplah Al-Quran sebagai apa? Imamin mubin. Fi imamin mubin. Imam yang nyata bagi kita. Imam yang jelas dan menjelaskan sehingga pelakunya menjadi mulia.